Nah, yang salah itu, dia masih muslim, tidak terjerumus dalam kekafiran, lalu kita kafirkan. Atau dia sudah terjerumus dalam kekafiran, tapi dia punya udzur, lalu kita kafirkan. Belum terpenuhi syarat pengkafiran, atau belum hilang penghalang-penghalang dalam pengkafirannya, lalu kita kafirkan. Itu yang salah. Masalah pengkafiran, itu bukan hak semua orang, tapi hak orang-orang yang berilmu. Apakah benar pernyataan ini? Apa manfaatnya mengkafirkan orang yang telah mengucapkan ucapan kekafiran yang nyata jelas? Karena seandainya benar dia telah kafir di sisi Allah, apa manfaatnya buat kita? Dan seandainya dia belum kafir di sisi Allah, maka tuduhan status kafir itu akan berbalik kepada kita. Jemaah sekalian, mengkafirkan orang itu yang tadinya muslim dan terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran, tidak ada penghalang, maka itu hukumnya wajib. Kalau kita tidak mengkafirkan dia, kita jadi kafir seperti dia. Manfaatnya jelas kan? Kita selamat dari kekafiran. Ini bahaya jemaah sekalian. Ini ucapan yang berbahaya. Jadi seakan-akan menolak untuk mengkafirkan orang yang melakukan kekafiran. Cuma masalahnya, apakah sudah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran padanya dan hilang penghalang pengkafiran? Kalau belum terpenuhi, ya nggak boleh kita kafirkan. Itu yang tidak boleh kita kafirkan. Kalau kita mengkafirkan seseorang tanpa terpenuhi syarat-syarat pengkafiran atau tanpa hilang penghalang-penghalang pengkafirannya, itu yang berbahaya. Adapun jemaah sekalian, jika seandainya sudah terpenuhi itu, lalu kita kafirkan, maka itulah syariat Allah bagi kita di muka bumi ini. Dan misalkan orang itu ternyata tidak kafir di sisi Allah, kita ada udzur. Kita mengikuti syariat. Sama jemaah sekalian, para ulama juga menyebutkan tentang orang yang misalkan tinggal di hutan, nggak punya agama. Dia dari lahir sudah di hutan, nggak punya agama. Tidak pernah ada dai yang sampai ke sana. Tidak ada siaran TV dakwah sampai ke sana. Tiba-tiba dia muncul di kampung kita, kemudian wafat. Ini kita urus secara Islam atau secara kafir? Kafir. Nggak boleh kita urus dia secara Islam. Adapun dia statusnya di akhirat, belum tentu digolongkan kepada orang kafir. Tapi kita di dunia disuruh mengurus dia sesuai syariat Allah di dunia. Maka kita punya udzur. Orang ini di akhirat, dia masuk dalam firman Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus Rasul. Jadi, diutus Rasul kepadanya kelak di akhirat untuk menguji dia. Kalau dia beriman, maka dia menjadi beriman. Padahal di dunia kita hukumi dia sebagai orang kafir. Kenapa? Karena itu syariat Allah di dunia. Kita nggak salah. Nah, yang salah itu, dia masih muslim, tidak terjerumus dalam kekafiran, lalu kita kafirkan. Atau dia sudah terjerumus dalam kekafiran, tapi dia punya udzur, lalu kita kafirkan. Belum terpenuhi syarat pengkafiran atau belum hilang penghalang-penghalang dalam pengkafirannya, lalu kita kafirkan. Itu yang salah. Tapi ada satu kata kunci jemaah sekalian, masalah pengkafiran itu bukan hak semua orang, tapi hak orang-orang yang berilmu.